Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nesa Mata Syafira, NRP 1041 191078 dan Novela Gita Ramadana NRP 1041 19100002 akan membaca PFD dan PNID. Ya, yang pertama di sini saya Novelia Gita akan mencoba untuk membaca PFD for the production of benzene via hydrodealkylation of toluene. Jadi di sini dalam proses produksi benzen menggunakan metode hydrodealkalisasi itu secara keseluruhan bahan bakunya ada dua, yakni pada nomor 1 itu ada toluen dan nomor 3 adalah hidrogen. Kemudian untuk proses operasi pertama, yakni pada V100 V101 di sini, input toluen akan masuk ke dalam V101 yang merupakan toluen storage drum. Nah, di sini juga terdapat valve yang bertujuan untuk mengatur flow rate dari toluen yang masuk ke dalam toluen storage drum. Dalam toluen storage drum ini ada 3 input ya, dapat dilihat input yang pertama dari bahan baku toluen, kemudian input yang kedua terdapat toluen dari hasil recycle, dan input yang ketiga yang dari bawah merupakan toluen dari hasil reboiler pada benzen kolom. Selanjutnya, dari toluen storage drum kemudian akan dipompa menggunakan P101AB yang merupakan toluen feed pump menuju ke operasi E101 yang merupakan toluen preheater. Nah, di sini di feed preheater ini terdapat aliran input dari hidrogen. Kemudian proses preheater ini merupakan pemanasan awal yang dilakukan dengan kondisi high pressure steam atau menggunakan tekanan tinggi. Lalu campuran toluen dan hidrogen dari feed preheater akan diteruskan menuju feed heater. Di sini di H101, di mana di dalam heater ini menggunakan bahan bakar fuel gas dan udara untuk pemanasannya, dan nanti juga akan dihasilkan combustion product atau hasil pembakaran. Setelah campuran toluen hidrogen dari heater ini selanjutnya akan dilanjutkan menuju ke reaktor R101. Nah, di dalam reaktor ini nanti akan terjadi reaksi antara toluen dan hidrogen dalam keadaan high pressure. Kenapa high pressure? Karena di sini juga ada input dari kompresor, yakni V102. Di V102 itu merupakan kompresor yang akan memberikan tekanan kepada reaktor. Dalam reaktor ini juga ada input hidrogen yang masuk. Selanjutnya, dari reaktor ini akan dihasilkan produk bawah yang produk bawah ini akan diarahkan menuju ke separator atau pemisahan. Nah, sebelum masuk ke pemisahan, karena produk bawah dari reaktor ini bersifat panas, produk ini akan didinginkan terlebih dahulu dalam reaktor effluent cooler, yakni di E102, menggunakan cooling water. Kemudian, produk akan dilanjutkan menuju ke separator yang bertekanan tinggi, di mana ini adalah separator pertama, yakni V102. Nah, hasil separator pertama ini akan terdapat 2 produk, yakni produk atas dan produk bawah. Produk atas ini akan diteruskan menjadi fuel gas, dan produk bawah akan dilanjutkan ke proses pemisahan kedua, yakni separator kedua. Selanjutnya, pada separator kedua akan dilanjutkan proses pemisahan dengan low pressure steam. Kemudian akan diteruskan menuju ke benzen kolom. Benzen kolom ini pada T101 ini merupakan benzen kolom dan terdapat beberapa input dan output. Inputnya adalah dari separator kedua tadi, dari separator V103 masuk ke benzen kolom. Kemudian pada bagian bawah itu terdapat output menuju benzen reboiler, yakni E106. Nah, di sini itu dalam kondisi low pressure steam. Kemudian dari E106 ini outputnya akan dimasukkan kembali ke benzen kolom. Lalu benzen kolom ini juga menghasilkan produk bawah dengan massa jenisnya lebih besar. Produk bawah ini adalah nomor 11, yakni toluen, yang akan dimasukkan kembali ke toluen
toluene storage drum di V101 sebagai input untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, produk atas dari benzen kolom, yakni nomor 13, ini akan masuk ke dalam benzen kondenser, yakni E104, yang di dalamnya akan terjadi kondensasi dengan bantuan cooling water. Kemudian, akan dimasukkan ke dalam V104 yang merupakan reflux drum. Nah, dari reflux drum ini akan menghasilkan output untuk produk atas yang nomor 19 itu akan menjadi fuel gas dan produk bawah akan dipompa menuju proses pendinginan, di mana pompanya menggunakan P102AB yang merupakan reflux pump menuju ke proses pendinginan atau cooler, yakni E105. Nah, pendinginan di sini juga dibantu dengan cooling water. Lalu hasil dari proses pendinginan ini akan menghasilkan produk akhir, yakni produk nomor 15, benzen, di mana produk ini merupakan produk utama yang diproduksi dari proses ini. Jadi, secara keseluruhan bahwa untuk produksi benzen ini dibutuhkan dua bahan baku, yakni toluene dan hidrogen, dan nantinya juga akan dihasilkan dua output, yakni fuel gas dan produksi utama, yakni benzen. Selanjutnya dapat dilanjutkan untuk penjelasan PNID. Di sini saya akan menjelaskan PNID for double effect evaporator. Jadi, yang pertama itu dimulai dari tangki FT1, yaitu feed tank, yang dimana pada feed tank ini juga tersambung pada level recorder controller atau LRC1. Di mana di sini nanti LRC1 mengontrol level yang ada di dalam tangki feed dari feed tank menuju ke glass preheater atau GP1 yang akan dikontrol dengan flow rate controller dan terdapat valve di mana flow rate controller membaca flow rate pada aliran feed pada tank pada glass preheater GP1. Di mana valve akan membuka dan menutup sesuai zat kimia yang dibutuhkan. Lalu, cairan dan feed dipanaskan di dalam glass preheater, di mana preheater menggunakan pemanasnya yaitu steam yang dari bawah. Lalu aliran steam yang masuk pada glass preheater terdapat beberapa kontrol, di mana terdapat temperature reader controller dan yang terintegrasi dengan valve di SV9 pada aliran steam dan pressure regulator, di mana akan mengatur tekanan yang ada pada gelas preheater. Di dalam gelas preheater terdapat temperatur kontrol atau TRC9 yang diletakkan di aliran keluar yang merupakan hasil feed yang sudah dipanaskan terlebih dahulu, di mana temperatur kontrol ini akan membaca temperatur setelah pemanasan berlangsung. Jika temperatur kurang atau lebih dari set point, dia akan memerintahkan untuk controller valve untuk mengatur banyaknya steam yang akan dibutuhkan untuk memanaskan feed pada glass preheater. Setelah itu, steam yang dipanaskan pada glass preheater 1 mengalami keluar pada HV26 untuk proses pengurasan atau drain dan HV28 yang juga untuk pengurasan atau drain. Lalu setelah feed dipanaskan, feed dipompakan menuju ke HE1 menggunakan P1. Lalu pada HE1 terdapat beberapa kontrol yang berupa aliran feed yang dipanaskan dan aliran steam sebagai media panas. Pada aliran feed yang akan dipanaskan terdapat flow rate controller yang mengatur rate masuk pada HE1 dan juga terdapat controller pada steam. Di atas ini,
yang akan masuk pada HE1, di mana steam akan dikontrol oleh PRE1 atau pressure regulator dan flow rate-nya. Terdapat flow rate controller. Setelah feed dipanaskan di dalam HE, akan masuk pada evaporator yang pertama, yang akan terjadi proses evaporasi pada solvent pada feed. Sebelum masuk ke evaporator yang pertama, terdapat temperatur recorder yang akan membaca temperatur yang masuk dari feed dari HE1 ke evaporator. Pada evaporator 1 terdapat level controller, yaitu LRC2 yang terintegrasi dengan flow rate controller atau di FRC4 setelah keluar dari feed tank. Jika level di dalam evaporator melebihi set point, maka akan memerintahkan controller atau di SV4 ini untuk menyesuaikan pembukaan sehingga level di evaporator sesuai. Laju aliran steam akan menuju ke atas untuk selanjutnya masuk ke HE2. Selanjutnya untuk feed yang sudah terevaporasi akan masuk ke aliran bawah, di mana di bawah dipompa menuju ke HE kedua. E1, evaporator 1 ke bawah dipompakan dengan P1, di mana akan dipecah menjadi 2, yang di mana dia akan kembali ke evaporator 1 atau lanjut ke heat exchanger yang kedua untuk dipanaskan yang dipompakan menggunakan P2. Di sini cairan yang sudah dievaporasi dipanaskan menggunakan heat exchanger yang kedua. Di heat exchanger yang kedua terdapat beberapa kontrol, yaitu untuk kontrol pada aliran masuk atau aliran larutan yang sudah pekat akan dipanaskan. Terdapat flow rate controller, ada FRC2, untuk mengatur banyaknya aliran masuk ke heat exchanger yang kedua. Di heat exchanger yang kedua, media pemanasnya menggunakan steam yang dihasilkan oleh evaporator yang pertama. Di sini steam akan memanaskan larutan pekat hasil dari evaporasi yang pertama. Steam yang digunakan untuk memanaskan terdapat 2 fase produk, yaitu produk steam akan keluar dari atas dan produk yang berbentuk kondensat yang akan masuk kepada kondensat pot di CP1. Di dalam kondensat pot yang akan di dalam kondensat pot akan dikontrol levelnya pada aliran drain. Jika melebihi set point, maka aliran valve pada drain akan membuka, sehingga level pada kondensat tetap terjaga. Untuk steam yang berfasa gas lanjut ke barometric condenser. Lalu setelah larutan yang pertama sudah dipanaskan di HE2 akan masuk ke evaporator yang kedua. Yang terdapat temperatur recorder di sini pada aliran masuk evaporator dan terdapat temperatur recorder pada aliran pekat hasil evaporasi di bawah evaporator. Di dalam evaporator kedua ini terjadi evaporasi lebih lanjut yang akan dihasilkan larutan lebih pekat. Di evaporator kedua terdapat level controller yang berkoordinasi dengan valve 5 di sini, yang dimana akan menyesuaikan buka tutup valve sehingga level di dalam evaporator 2 juga akan tetap terjaga.
Untuk steam yang dihasilkan pada evaporator akan menuju ke barometric condenser, di mana dia terdapat aliran pressure recorder yang akan membaca tekanan yang akan masuk ke barometric condenser. Pada barometric condenser, terjadi kondensasi dari steam yang dihasilkan pada evaporasi 1 maupun evaporasi kedua, di mana terdapat sistem vakum yang diciptakan dari pompa vakum dari P4 yang terdapat memiliki pressure control di PC4 yang memerintahkan buka tutup valve yang merupakan jalan masuk dari udara pada proses vakum. Untuk steam yang sudah terkondensasi pada proses water dispraykan, maka kondensat yang mengembun dari steam akan masuk di tangki paling bawah. Lalu, cairan pekat dari evaporasi yang kedua dipompakan menuju mixing tank ataupun dikembalikan lagi untuk dipanaskan atau dievaporasikan lagi. Dari pompa 2, dari P2 dialirkan menuju mixing tank. Aliran pekat yang dihasilkan dicampurkan dengan garam dan proses water. Pada mixing tank terdapat level recorder controller LRC7, di mana akan mengatur level control pada mixing tank yang akan mengatur pada aliran pada proses water. Setelah semua tercampur, lalu dipompakan menuju gas cooler, yang dimana akan terjadi pendinginan atau penyesuaian suhu. Di sini menggunakan media pendingin cooling water. Terdapat sistem kontrol flow rate. Setelah produk sudah dingin karena terjadi perpindahan panas, maka bisa lanjut ke proses selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.